Sebelumnya di Diplomat Success Challenge, untuk menjadi pebisnis tangguh dengan ide bisnis brilian, kreatif, dan inovatif, berbagai individu yang paham dan piawai tentang dunia bisnis dilibatkan di tim penyeleksian. 3 pakar terpilih menjadi Dewan Komisioner yang bertugas untuk memilih 20 proposal terbaik. Audisi di 3 kota memunculkan 20 challenger dengan proposal terbaik. Kelompok pertama sudah memecahkan clue, sedangkan challenger dari Jakarta diuji kesabaran dan emosinya. Siapakah 20 challenger terpilih yang akan mengikuti babak selanjutnya? Ikuti terus Diplomat Success Challenge. Indonesia mempunyai begitu banyak orang-orang yang brilian. Tapi apakah mereka mempunyai kesempatan yang sama untuk mewujudkan kemampuan dan juga impian mereka? Bagaimanakah ke-20 challenges ini membuktikan kemampuan mereka? Mari kita ikuti perjalanan berikutnya. Setiap individu challenger punya cara untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi. Tapi, ketika sudah berkelompok, tak bisa berkeras hati mempertahankan pendapat sendiri. Kelompok 1 telah memecahkan clue yang diberikan, sehingga mereka berhasil sampai di tujuan. Bagaimana dengan kelompok 2? Langsung dirangkai aja, terus dimulai dari sekarang ya. Oke. Apakah clue yang diberikan dapat dipecahkan dalam waktu singkat? Satu orang aja bacanya. Jakarta lagi, perkalian. Perkalian berarti daerah kali. Kalimat apa yang mereka susun? Audisi, tempat audisi Jakarta. Nah, tinggal kalian bukan perkaliannya ini loh. Oh ya. Bukan perkalian, artinya kita satu kelompok. Kan bukan perkalian. Nah, petunjuk sudah dapat. Mereka langsung menuju base camp. Challenger akhirnya tiba di base camp. Disinilah mereka akan menjalani karantina selama 3 hari untuk mengikuti ujian berikutnya. Satu persatu challenger dipanggil untuk menerima dan memakai jas. Simbol bahwa mereka siap melangkah untuk menuju pintu sukses berikutnya. Semua sudah mendapatkan jaket. Kenapa masih tersisa 1? Apakah dia memang salah satu challenger? Edi Prasetyahadi adalah challenger asal Jakarta. Kesabarannya diuji karena namanya tidak juga dipanggil. Saya buka internet sih, cuma jam berapa ya, jam 4. Panitia pun menyampaikan surat permohonan maaf dengan memberikan amplop. Yang ternyata isinya dan inilah profil 20 challenger yang siap mengikuti Diplomat Success Challenge. Ilmu ini tidak diketahui banyak orang. Saya malah berpikir kamu lebih baik jadi salesman. Dalam Diplomat Success Challenge ada 3 hal utama yang harus dilakukan dalam mencapai sebuah kesuksesan, yaitu 3P. P yang pertama adalah paham atau knowledge. P yang kedua adalah piawai atau skill. Dan P yang terakhir adalah persona atau attitude. Bagaimanakah ke-20 challenges ini membuktikan kemampuan mereka? Mereka akan mempresentasikan proposal mereka agar mereka terpilih menjadi diplomat dalam Diplomat Success Challenge.
Di Jakarta, ke-20 Challenger mendapatkan pembekalan dari panitia, mulai dari teknik presentasi, tentang kewirausahaan, hingga pelatihan karakter dan mental tiap persona. Selamat pagi diplomat. Hari kedua, inilah saatnya para Challenger mempresentasikan ide bisnisnya, meyakinkan tim seleksi bahwa ide kreatif dan inovatif mereka pantas mendapatkan modal usaha $500 000 rupiah. Saya akan mencoba mempresentasikan pakan ternak bulu ayam. Dengan menggunakan tepung bulu ayam kita, itu mereka akan mendapatkan penurunan RM cost yang secara signifikan. Kalau saya jadi investor, terus kamu presentasi depan saya, kamu masih nggak bagus presentasi. Jimmy presentasi, Jimmy baca. Saya juga bisa baca. Kalau misalnya kalau ada pesaing tiba-tiba punya ide yang sama gitu ya, jadi saingan Anda, apakah masih cukup yakin dengan 60 tahun ini? Gitu? Saya yakin. Jadi di sini saya menawarkan sebuah paket wisata adventure, ya, bisa meliputi sebuah proyek. Mungkin Bapak bertanya-tanya, Baba Food ya. Baba itu saya ambil singkatan dari Baby Banana Biskuit, seperti itu. Di ruang ini, para Challenger harus mempresentasikan ide mereka. Di atas kertas, ide-ide mereka luar biasa. Untuk bisa mewujudkan ide menjadi kenyataan, tak hanya harus brilian di atas kertas, tapi harus bisa meyakinkan bahwa ide mereka bisa diterapkan dan memberikan inspirasi serta manfaat untuk orang banyak. Saya akan memperkenalkan sebuah peluang usaha yang saya rancang sendiri, yang saya buat sendiri, berjudul Helmet Rain Shield, pelindung helm dari hujan. Saya punya moto bahwa kesakitan paling indah adalah gagal di saat kita berusaha. Jadi saat saya selalu berusaha maksimal dan maksimal itu gagal. Itu adalah kesakitan paling indah buat saya dan saya tidak akan pernah menangis. Menarik presentasinya. Saya malah berpikir kamu lebih baik jadi salesman. Proposal saya berjudul More Value, Get Value. Dijuluki The Professor oleh para Challenger lain, Tan mencoba meyakinkan tim seleksi atas temuan barunya. Ide bisnis saya mengenai mesin generator tanpa menggunakan bahan bakar. Bahkan siap beradu argumentasi. Kan ada energi yang masuk apapun bentuknya, Iya. kemudian dikonversi jadi energi yang keluar. Iya. Nah, ini energi yang masuk ini apa bentuknya, sehingga bisa keluar jadi energi outputnya. Jadi tenaga yang kita butuhkan di sini tentu tidak 1 kilogram. Di sini kalau kita berpikir secara hukum kekekalan energi, tentu tidak masuk sudah. Boleh dibilang pencipta, bukan sebagai entrepreneur ya kelihatannya. Cuman karena saya pencipta tapi nggak ada modal, makanya ya terpaksa ikut acara seperti ini. Okay. Modalnya hanya kepintaran aja, Pak. Coba bilang Anda pintar. Ada rasa bawang, ada rasa sambal bawang. Kemudian yang baru kita coba rasa yang aneka buah. Pria yang selalu tampil dengan dandanan koboi ini sangat yakin dengan ide bisnisnya. Saya sekarang fokus di bisnis saya, bisnis kecil-kecilan di bidang cukur rambut atau barbershop. Mengapa saya memilih bisnis ini? Yang pertama, prospek bisnis menjanjikan. Bahkan istilah saya ini mengerikan. Karena apa? Selama masih ada rambut, pria terus tumbuh, barbershop akan tetap eksis. Dan ini akan dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk membuat produk-produk kerajinan. Q-Fruit, Exotica, melon, dan semangka kotak. Tiap berapa lama diganti size-nya gitu? Itu tergantung tahapannya tadi ada. Tahapannya digantinya itu tergantung buahnya. Jadi hari buah, kami menghitungnya hari buah. Anda pemain game? Ya, sudah 4 tahun pengalaman. Di sini kami sengaja mengambil nama Ruci karena ini adalah masa kecilnya Dewa Ruci. Bengkel ini untuk wanita, dari warna ungunya menunjukkan ini warna yang feminin. Bisnis saya adalah Neo Bambu, Neo Nirvana. This product is the direct fun way to save the earth. Bisnis yang saya ajukan yaitu tentang rumah belajar Cita Hati Bunda. Para Challenger harus siap menghadapi pertanyaan-pertanyaan tak terduga dari tim seleksi. Bahkan, kritik yang pedas mereka dapatkan. Mas Adi, tolong ceritakan sama saya. Dari basic Anda apoteker kok berani-beraninya main di energi gitu? Saya kira tidak ada korelasinya, Pak. Sebelum ada satu yang kita terima, ada yang kita tolak, satu proposal. Tahap pertama penyeleksian sudah dilalui. Saatnya tim penyeleksi dan Dewan Komisioner yang harus bekerja keras
menentukan siapa yang bisa melangkah ke pintu sukses berikutnya. Masing-masing anggota tim dan Dewan Komisioner punya kandidat yang mereka jagokan. Tapi, hari ini mereka harus menolak 11 proposal yang diajukan. Sementara tim seleksi dan Dewan Komisioner harus beradu argumentasi, ke-20 challenger harus menunggu dengan penuh ketegangan di ruang isolasi. Kini saatnya Dewan Komisioner memutuskan untuk memberikan kunci kesuksesan ke-9 orang terpilih. Secara berkelompok, mereka dipanggil menghadap Dewan Komisioner. Ahmad Syukri Prianto, ide Anda sangat menarik. Hanya memang harus didukung oleh tambahan research. Tapi saya suka ide Anda. Wahyu Anggoro, ide Anda bagus sekali. Mendukung program pemerintah untuk menanggulangi krisis energi. Tapi mungkin Anda perlu kembangkan lebih lanjut. Tapi kalau Rahmi ini menarik. Anda itu membuat kreativitas makanan. Tapi kalau melihat jualan murah dengan 500 juta terlalu banyak. Dan Mas Edi Prasetyo Hadi, ini benar-benar ide bisnis yang extraordinary. Saatnya saya akan memberikan kunci sukses ini. Silakan Pak Sur. Bu Afi. Hanya ada 2 dari para challengers malam hari ini akan beruntung. Siapakah yang mendapatkan kunci untuk melangkah ke pintu sukses berikutnya? Selamat. Jimmy Mintar, Ika, Kusna, dan Yogi mendapat giliran berikutnya. 2 dari mereka harus menghentikan langkah mereka di ruangan ini. Saya lihat Ika, ide bisnis Anda itu lebih menjadi sosial. Nah, ingin mendapat 500 juta perlu tantangan. Saya lihat lagi saudara Jimmy. Ini menarik idenya. Tetapi berapa lama bisa break even? Padahal seorang pengusaha itu harusnya berani dari kecil bisa menjadi besar. Jangan yang besar dulu, tiba-tiba jatuh, tidak bisa bangun. Kusna Arif Rahman, ide Anda sangat inovatif, tapi ide Anda mudah ditiru. Saya juga akan mengomentari Mas Yogi Ari. Ya, bisnis Anda adalah Baba Food. Sebenarnya ide Anda menarik. Anda memiliki visi untuk memperbaiki gizi balita melalui makanan pisang Anda. Anda sosial, tapi saya setuju Anda bisa jadi pengusaha nanti. Sukses. Selamat. Saya memegang 1 kunci lagi. Sepertinya 1 kunci ini akan saya berikan kepada Baba Food. Selamat ya. 4 challenger telah terpilih. Elsa, Cube Fruit ya, ide bisnisnya unik. Arif Adrian punya ide bisnis dari ketekunan Anda, betul? Tapi apakah tekun saja cukup? Tapi saya lihat yang menarik adalah yang membuat komik nih, Lazuardi ya. Itu menarik idenya, tetapi kalau dilihat mau buat karakter orang Indonesia, tapi wajah-wajah dari karakternya kok kelihatannya kayak orang Jepang. Saya ingin mengomentari Mas Yuri dengan Urchin Indonesia. Ya, bisnis Anda cukup menarik, konsep ekspor serta memanfaatkan bulu babi yang tidak berguna menjadi satu komoditi yang kemudian berpotensi untuk diekspor di Jepang. Saya lihat ini ada potensi. Ya, kunci pertama ini akan saya berikan kepada bulu babi. Selamat bulu babi. Kuncinya hanya 1. Kita mau diskusikan? Oh, oke. Sebelum ada satu yang kita terima, ada yang kita tolak. 1 proposal. Lazuardi, proposal Anda ditolak. Sudah kita sepakati untuk diputuskan? Dewan Komisioner pun memutuskan memberikan kunci kepada
Dewan Komisioner, Pak Sur, Ibu Afi dan juga Mas Hendy akan memberikan beberapa catatan penting untuk Anda berempat perhatikan. Saya melihat yang pertama Mas Yuri cocok dengan idenya bambu ya. Segala sesuatu terbuat dari bambu gitu ya. Tapi ide itu harus punya fokus. Siapa sih target marketnya gitu. Tan Antonius. Seperti kita ketahui ya Bu Afi, banyak energi alternatif ya yang di luar sana yang sudah banyak digalakkan dan tidak berhasil. Menarik juga bisnis Jaka ini, dia jualin barang orang-orang gitu. Indonesia ini perlu usaha kecilnya kan 70%, tapi nggak ada yang bagian jual barang. Kalau kita lihat dari sisi idenya, semuanya brilian. Saya sudah punya satu kandidat yang proposalnya harus ditolak. Dan mohon maaf kepada saudara Tan Antonius, proposal Anda ditolak. Putu ini ide bagus tapi jadi proposal tolak. Berarti mereka yang berpeluang untuk bisa mendapatkan 2 kunci ini? Menurut saya, yang saya tolak adalah Yuri. Ternyata hanya satu dari kelompok ini yang mendapatkan kunci untuk melangkah ke tahap berikutnya. Dia adalah Commissioners, masih ada satu lagi loh. 3 challenger harus menghentikan langkah mereka dalam Diplomat Success Challenge. Masuk jagoan saya sebenarnya ada jagoannya tadi tuh. Tapi Dewan Komisioner punya pertimbangan lain dan kembali memanggil ketiga challenger. Mereka diminta meyakinkan Dewan Komisioner sekali lagi. Kami bertiga memutuskan walaupun kalau dihitung-hitung masing-masing punya kandidat. Dan akhirnya, Dewan Komisioner memutuskan. Anda dapat. 8 kandidat terpilih. Satu lagi tempat tersisa untuk meraih modal usaha $500 miliar. Apakah tempat itu akan diisi oleh Tegar, Yusiana, Krishna, atau Reza? Keputusan Dewan Komisioner adalah... Kita tolak 2 dulu. Helmet Rain Shield. Bisnis Anda rentan untuk diduplikasi oleh orang lain. Jadi ide Anda kami tolak. Yusiana idenya sebenarnya cukup menarik. Tapi kalau memang segmentasinya hanya untuk wanita tentu terbatas. Kami simpulkan proposal Anda kami tolak. Kunci sukses ada di tangan saya. Dua-duanya bagus, tapi keputusan harus dibuat. Inilah 9 challenger terpilih. Mereka semakin dekat untuk mewujudkan ide bisnis dengan modal usaha $500 miliar. Anda patut bangga. Wahyudi Anggoro asal Yogyakarta dengan produksi biodiesel dari buah nyamplung sebagai bahan bakar pengganti solar. Rahmita asal Malang dengan bolet kualinya. Ika Wahyuningrum asal Surabaya dengan rumah belajar Cinta Hati Bunda. Yogi Ari peneliti asal Bogor dengan Baba Food Processor. Yuri Pratama Widiana dari Jakarta dengan Urchin Indonesia budidaya hewan laut bulu babi. Arif Adrian asal Jakarta dengan bisnis Emperor Online Game. Tan Antonius Tanubijaya dari Surabaya. Mesin generator tanpa bahan bakar. Mahaditra Jakarspati Wiradi Surya dari Jakarta yang mengusung More Value Get Valadu. Tegar Abdurrahman Hidayat asal Bogor dengan Sherry Bar dan Barbershop. 9 challenger telah terpilih. Kini saatnya jiwa entrepreneurship mereka diuji. Ujian fisik, mental, dan karakter, serta parameter lain sebagai wirausahawan tangguh harus mereka jalani dengan mengikuti Tour of Duty di 3 kota, Surabaya, Semarang, dan Jakarta. Are you ready, challengers? Ready! 11 challengers telah ditolak proposalnya. Tapi saya yakin malam hari ini kesempatan terbuka luas untuk mereka karena kegagalan adalah bagian dari kesuksesan itu sendiri. Bagaimana dengan 9 challengers lainnya? Arti sebuah kesuksesan akan segera mereka raih. Tunggu mereka dan saya, Udung Parengkuan, dalam Diplomat Success Challenge.